Pertama, menyusun rencana persiapan pelaksanaan kegiatan. Pertama, mencari referensi terkait dengan gizi anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Output yang dihasilkan yaitu berupa foto kegiatan dan referensi terkait. Dalam mencari referensi, penulis mencatat hasil telaah dengan efektif dengan mencerminkan nilai komitmen mutu. Tahapan kedua yaitu diskusi dengan teman sejawat. Pada diskusi kali ini, penulis melibatkan petugas gizi, bidan koordinator, dokter, bidan puskesmas, dan bidan desa. Dalam diskusi, penulis menyampaikan rancangan emo-demo dan meminta pendapat teman sejawat apakah rancangan ini perlu diperbaiki, ada yang perlu ditambahkan, atau bahkan ada yang perlu dikurangi. Selama berdiskusi, penulis menghargai masukan dan saran dari teman sejawat. Hal ini mencerminkan nilai nasionalisme. Hasil diskusi akan penulis tulis dalam sebuah buku memo secara efisien. Hal ini mencerminkan pada nilai komitmen mutu. Pada kegiatan kedua ini, pertama-tama penulis bertemu dengan mentor. Dalam bertemu dengan mentor, penulis akan disiplin dengan jadwal yang telah disepakati. Hal ini mencerminkan nilai anti korupsi. Selanjutnya, penulis memaparkan rencana kegiatan. Ketika menyampaikan rencana kegiatan, penulis memaparkannya dengan jelas. Hal ini mencerminkan nilai akuntabilitas. Tahapan selanjutnya, penulis melakukan konfirmasi dan konsultasi rencana kegiatan. Saat berkonsultasi, penulis berdiskusi dan menghargai setiap pendapat yang disampaikan oleh mentor. Hal ini mencerminkan nilai nasionalisme. Output yang dihasilkan yaitu berupa time schedule, draft emo-demo yang sudah ditandatangani oleh teman sejawat dan diketahui oleh mentor. Tidak lupa, penulis juga mencatat hasil diskusi tersebut dalam suatu buku memo. Tahapan selanjutnya yaitu membuat resume hasil konsultasi dan konfirmasi. Dalam membuat resume hasil konsultasi rencana kegiatan, penulis mencatat hasil notulen dengan jelas. Hal ini mencerminkan nilai akuntabilitas. Output yang dihasilkan yaitu sebuah notulensi. Kegiatan ketiga yaitu persiapan pelaksanaan emo-demo. Pertama, penulis menyiapkan peralatan. Dalam menyiapkan peralatan, penulis berusaha memilih bahan-bahan dan membuat peralatan dengan sederhana. Hal ini mencerminkan nilai anti korupsi. Selanjutnya, penulis merangkai peralatan. Dalam merangkai peralatan, penulis melakukannya dengan mandiri. Hal ini mencerminkan nilai anti korupsi. Dalam merangkai peralatan, penulis akan berkreasi dengan memberi inovasi. Hal ini mencerminkan nilai komitmen mutu. Output yang dihasilkan yaitu berupa rangkaian balok dan kartu faktor. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan uji coba metode emo-demo. Uji coba ini dilakukan kepada petugas kesehatan yang berada di Puskesmas Kuretaji. Uji coba metode ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada yang perlu diperbaiki, ditambahkan, atau perlu dikurangi. Saat melakukan uji coba, penulis akan menerangkan dengan jelas. Hal ini mencerminkan nilai akuntabilitas. Saat melakukan uji coba, penulis melakukannya dengan profesional, walaupun pesertanya adalah petugas kesehatan di puskesmas tempat penulis bekerja. Hal ini mencerminkan nilai etika publik.
kehamilan kan memang diharuskan konsumsi sayuran berwarna hijau. Ini kan menjelaskan bahwa gizi anak itu kegiatan keempat yaitu melakukan emo-demo. Emo-demo adalah kepanjangan dari emotional demonstration, yang mana merupakan kegiatan yang partisipatif dengan tujuan menyampaikan pesan secara sederhana dengan cara yang menyenangkan dan menyentuh emosional peserta. Kegiatan ini membutuhkan alat peraga, dan kali ini penulis menggunakan rangkaian balok dan kartu faktor. Sebelum dilakukan emo-demo, penulis memberikan pretest kepada peserta untuk mengetahui bagaimana pengetahuan peserta sebelum diberikan emo-demo. Sebelum emo-demo dimulai, penulis mengajak peserta untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan dapat berjalan lancar. Hal ini mencerminkan nilai nasionalisme. Selanjutnya, penulis menjelaskan kepada peserta mengenai apa itu emo-demo dan apa tujuan dari emo-demo ini. Saat menyampaikan materi, penulis menyampaikannya dengan profesional. Hal ini mencerminkan nilai etika publik. Penulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam melakukan emo-demo. Hal ini mencerminkan nilai nasionalisme. Saat permainan berlangsung, penulis juga memberikan sesi tanya-jawab kepada peserta. Dalam sesi tanya-jawab, penulis dengan adil memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Hal ini mencerminkan nilai nasionalisme. Setelah peserta selesai membacakan semua kartu, penulis bertanya kepada peserta apa yang dapat peserta simpulkan dari permainan ini. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan secara lebih rinci apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan. Setelah penulis memberikan kesimpulan, selanjutnya penulis memberitahu kepada peserta bahwa akan ada evaluasi terhadap kegiatan. Kegiatan terakhir yaitu melakukan monitoring evaluasi pelaporan kegiatan emo-demo. Yang pertama yang penulis lakukan yaitu memberikan lembar pretest kepada peserta sebelum dilakukannya emo-demo dan lembar post-test kepada peserta setelah dilakukan emo-demo. Ketika memberikan lembar pretest dan post-test, penulis adil dengan tidak membedakan peserta baik dari segi suku, agama, dan golongan. Untuk keberlanjutan metode emo-demo ini ke depannya, maka penulis memberikan lembar evaluasi kegiatan emo-demo kepada petugas dan kepada peserta. Dalam memberikan lembar evaluasi, penulis adil dengan cara tidak membedakan ibu yang datang, baik dari segi suku, agama, dan golongan. Hal ini mencerminkan nilai nasionalisme. Selanjutnya, penulis menyusun laporan hasil kegiatan emo-demo. Penulis merekap hasil pretest dan post-test yang telah dilakukan pada kelas ibu hamil. Penulis menyusun laporan hasil kegiatan emo-demo dengan jujur. Hal ini mencerminkan anti korupsi. Terakhir, penulis menyampaikan laporan hasil kegiatan emo-demo kepada mentor. Penulis menyampaikan laporan hasil kegiatan emo-demo untuk diketahui oleh mentor. Ketika menyampaikan laporan hasil kegiatan, penulis bertanggung jawab atas isi dari laporan hasil kegiatan tersebut. Hal ini mencerminkan nilai akuntabilitas.